Jumali. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ke Masjid Jami Al-Ihsan ya? Betul, Pak Haji. Ya sudah, kita sama-sama saja, Bang. Tujuan kita sama ya, Pak? Baik. Begini, Jum. Min, kalian nanti berdua harus dukung saya menjadi imam Masjid Jami Al-Ihsan. Ya, karena apa? Karena dari segi wawasan, saya itu lebih berpengalaman. Dari segi umur, saya lebih tua. Dan lagi pula, cuma saya satu-satunya ulama yang sudah pernah mondok di seluruh pesantren di Pulau Jawa. Iya kan? Nah, apalagi menurut Imam Bukhari, yang lebih tua lah yang menjadi imam. Jadi kalau saya terpilih, kalian berdua ini akan saya angkat menjadi tangan kanan saya. Menjadi takmir masjid. Setuju lah? Ya, setuju. Ayo. Bapak-bapak, seandainya pada saat ini Kiai Lutfi ada di tengah-tengah kita, maka beliaulah orang yang paling tepat. Dan saya yakin bapak-bapak tidak akan ada yang beda pendapat dengan saya mengenai Kiai Lutfi. Tapi sayang, saat ini beliau tidak berada di tengah-tengah kita. Pak Jumali, silakan Pak. Menurut saya, Haji Samingan yang paling cocok jadi imam Pak Lurah. Betul. Haji Samingan juga pernah ngaji sama Kiai Umar. Sama seperti Kiai Lutfi. Haji Samingan juga sama seniornya dengan Kiai Lutfi. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Menurut saya, Ustadz Azam orang yang paling tepat. Saya tidak setuju. Azam itu masih terlalu muda. Lagi pula apa dia mampu mengelola masjid jami seperti ini? Mengelola pesantren sendiri saja, programnya aneh-aneh. Pesantren kau diajari bikin bakso segala. Tapi penguasaan fikih dan hafalan Quran Ustadz Azam itu mumpuni dan terbukti. Dan program yang diterapkan Ustadz Azam untuk pesantren itu terbukti menjadi sesuatu yang baik untuk para santri. Oh iya, belum tentu. Kamu belum tahu Kiai Haji Samingan. Tenang, bapak-bapak tenang dulu. Daripada kita debat kusil, lebih baik kita dengarkan dulu Pak, apa pendapatnya Ustadz Azam tentang pencalonannya. Nah, silakan Pak. Memang sebaiknya jangan saya. Karena saya sudah terlalu sibuk di pesantren. Dan itu adalah amanah Lutfi. Tidak mungkin saya mengabaikan amanah Lutfi. Silakan Ustadz menjawab. Pemilihan imam adalah masalah yang penting dan sensitif. Sebaiknya kita kembalikan kepada ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita semuanya siapa yang paling berhak menjadi imam di tengah-tengah masyarakat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an, fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an, fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an, fa aqdamuhum silman, au kama qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, yang paling berhak menjadi imam di suatu kaum adalah yang paling baik dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika di dalam penguasaan Al-Qur'an sama, maka dipilihlah yang paling memahami sunnah. Jika pemahaman sunnahnya sama, maka dipilihlah yang lebih dulu hijrah. Jika hijrahnya sama, dipilih yang lebih dulu masuk Islam. Marilah kita cari yang sesuai dengan hadis ini. Maaf Ustaz, bukan yang paling tahu fikih. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat orang yang lebih dalam ilmu fikihnya didahulukan dari orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Sebab yang diperlukan di dalam sholat bacaannya sudah jelas dan tertentu. Sementara yang harus diketahui tentang hukum-hukum sholat itu lebih luas. Terkadang di dalam sholat ada masalah-masalah yang hanya diketahui oleh orang yang benar-benar dalam ilmu fikihnya. Karenanya Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau, karena Abu Bakar yang paling dalam ilmu fikihnya dan bagus bacaan Al-Quran. Apa yang disampaikan Ustadz Mujab itu memang benar.
Saya pernah dengar hadis Bukhari bahwa yang dipilih jadi imam itu adalah yang paling tua. Ya, betul. Di dalam Sahih Bukhari memang tertulis seperti itu. Dahulukanlah yang lebih tua atau yang lebih senior. Jadi Haji Samingan yang paling tepat jadi imam. Beliau yang paling tua. Bahkan beliau 1 tahun lebih tua dari Kiai Lutfi. Iya. Bagaimana Pak Ustaz? Yang disampaikan Pak Jumali benar, hadis itu ada. Tetapi konteksnya adalah jika ada 2 orang sama-sama dalam fikihnya, sama-sama bagus bacaan Al-Qur'annya, maka dipilihlah yang lebih tua di antara keduanya. Ustadz Mujab benar. Menurut saya, di desa ini saat ini yang paling menguasai fikih adalah Ustadz Mujab. Sebab beliau ini jebolan S3 Al-Azhar, jurusan syariah. Bapak-bapak, jadi sudah jelaskan, Ustadz Mujab lah yang paling pantas jadi imam masjid ini. Betul. Setuju. Maaf Bapak, maaf, saya tidak bisa. Kenapa Pak Ustadz? Karena saya harus konsentrasi membantu pesantren. Di samping kita ini ada Al-Mukarram Kiai Ridwan. Beliau hafal Al-Quran, murid Kiai Arwani Kudus. Beliau juga pernah nyantri di pelosok. Beliau juga muridnya Kiai Umar. Menurut saya, yang paling tepat untuk menjadi imam di Masjid Jami ini adalah Al-Mukarram Kiai Ridwan. Iya, saya setuju. Kiai Ridwan yang menjadi imam masjid ini. Saya juga setuju. Bapak-bapak, jadi sudah jelas, mayoritas kita menunjuk Kiai Ridwan sebagai penggantinya Kiai Umar. Jadi saya tetapkan Kiai Ridwan lah sebagai penggantinya Kiai Umar. Setuju? Setuju. Orang-orang sini tuh ndak genah. Masa ulama sekali bersaya ndak ada yang pilih. Mereka tuh ndak tahu ilmu saya. Kiai Haji sih salah. Loh, kok aku yang salah? Nah, iya, Pak Kiai Haji itu mestinya membantah pendapatnya Ustadz Mujab. Ini menang lah. Orang membantah bagaimana? Wong yang diomongin sama Ustadz Mujab itu banyak benernya. Kalau begitu Pak Kiai Haji jangan kecewa. Jangan kecewa bagaimana? Wong kalah kok ndak kecewa.